lain-lain. Yang kedua, untuk ngasih inspirasi dalam inspirasi dan inovasi dalam pengajaran, terutama kalau ibu bapak butuh untuk rencana belajar yang sangat berbeda-beda untuk setiap siswanya. Ibu bapak misalnya bisa ngasih tahu ke AI-nya bahwa saya punya siswa yang begini, begini, begini gitu ya. Nanti akan dibantu untuk membuat ide yang terpersonalisasi, terdiferensiasi. Dan yang ketiga, selain kita bisa meminta untuk membuat konten, kita juga bisa mendapatkan umpan balik gitu. Jadi kalau misalkan ibu bapak sudah punya rencana belajar, sebenarnya bisa tuh kita kasih ke AI-nya untuk dikasih umpan balik. Tolong berikan umpan balik terhadap misalnya soal yang telah saya buat, tentang paragraf yang telah saya buat, tentang rencana ice breaking yang sudah saya buat, bisa dikasih umpan balik. Intinya tiga ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh sekilas sebenarnya ibu bapak guru di dunia, di seluruh dunia, generative AI ini sudah banyak sekali dipakai di dunia pendidikan dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Yang mungkin buat kita belum semuanya terpapar gitu ya, bahkan di PMM pun belum semuanya ada gitu. Yang mungkin lebih biasa membuat rencana mengajar, memberikan umpan balik yang tadi saya bilang terhadap rencana asesmen, bikin soal. Bikin soal ini salah satu penggunaan paling banyak yang kami observasi terjadi di PMM. Atau misalnya ibu bapak mau bikin teks email gitu untuk pengumuman sekolah, untuk murid, untuk orang tua, tidak perlu memulai dari nol, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga ada screenshot, mohon izin ya Ibu Bapak Guru, ini dari beberapa lampiran yang Ibu Bapak Guru sampaikan gitu di form kalau tidak salah. Penggunaannya itu sudah sangat banyak, membuat teks, gambar, maupun suara, dan lain-lain. Lanjut. Nah, kita udah kenal tentang AI, kita udah tahu lebih dalam generatif AI yang untuk membuat konten, kita udah tahu pula contoh-contoh penggunaan seperti apa. Nah, izin kita lanjut untuk mengenal lebih dalam tentang fitur asisten guru ya. Lanjut. Jadi ini fitur baru. Kita baru ada fitur ini tuh kurang lebih sekitar 3 bulan gitu ya di PMM, itu berbasis teknologi generatif AI. Jadi kita menggunakan teknologi generatif AI di dalam PMM untuk membangun fitur ini. Yang mana kelebihannya adalah fitur ini tuh sudah kami lengkapi dengan pengetahuan tentang program dan kebijakan dari Kemdikbudristek, misalnya terutama tentang kurikulum merdeka dan beberapa hal yang kebijakan atau program yang lainnya juga didesain untuk membantu guru sehari-hari. Di dalam fitur asisten guru, memang kita fokuskan untuk digunakan untuk sehari-hari, untuk pendidikan. Memang kami batasi misalnya ya, harusnya sih ya ibu bapak nggak bisa gitu nanya resep membuat ayam balado gitu ya, nggak bisa harusnya. Atau minta lirik lagu siapa gitu, nggak bisa harusnya. Ini tuh hanya untuk pendidikan saja, dan adapun sebagai informasi, fitur ini sedang dalam masih uji coba nih ibu bapak, jadi belum semua pengguna PMM itu dapat gitu ya, masih masih pengguna terpilih saja yang kami pilih secara acak, secara random, karena sekarang kami sedang melakukan riset uji coba untuk melihat nih apakah kalau kita bikin fitur ini itu beneran berguna nggak sih buat ibu bapak guru. Kalau misalnya berguna, insya Allah akan kita lanjutkan, kita kembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur lain, dengan membukanya ke semua pengguna. Tapi kalau misalkan kurang begitu berguna, ya kita akan evaluasi lagi kebutuhannya apa gitu. Oh iya, dan ini juga mungkin suka banyak pertanyaan, kenapa kalau malam hari tidak bisa, atau kayak saya baru beberapa kali chat sudah tidak bisa, yaitu lagi-lagi tadi karena masih dalam uji coba, Ibu Bapak. Jadi memang masih kita batasi untuk belum terlalu banyak gitu penggunaannya, biar lebih banyak yang bisa menggunakan. Lanjut. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya animasinya, ini fiturnya. Ibu Bapak bisa ngetik aja langsung gitu. Mungkin kalau di luar kayak pakai ChatGPT, Google Gemini, dan lain-lain, nanti akan dijawab dan bisa melakukan percakapan. Lanjut. Banyak ya, ini mungkin tadi manfaat sudah sempat disebut, banyak sekali manfaatnya. Tinggal kitanya aja bisa kreatif untuk menentukan kebutuhan sehari-hari yang sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing, keadaan siswa masing-masing, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah, mungkin saya sekilas saja gitu ya.
mengakses Aru, ibu bapak tuh bisa di halaman beranda, itu di bawah gambar banner besar yang ada di atas tuh ada diskusi dengan asisten guru. Mungkin untuk beberapa pengguna ini akan beda ya bentuknya, kami sedang ada uji coba tampilan, ada yang bentuknya putih kecil kayak gini, ada yang bentuknya mungkin biru agak lebih besar, itu sama saja ibu bapak, nggak perlu khawatir, tetap bisa masuk ke fiturnya gitu. Masuk nomor 2, itu ada ide pemantik gitu ya, misalnya yang dikotakin kuning tuh di gambar nomor 2, berikan alternatif ide pengajaran sama ide kegiatan proyek suara demokrasi untuk SMA. Itu ide saja buat kalau misalnya ibu bapak bingung nih mau ngapain atau mau nanya apa, tapi bisa juga langsung memasukkan pesan di kotak yang tersedia. Lalu bisa menunggu sejenak, akan dijawab pelan-pelan oleh AI-nya, dan tentunya harus sebaiknya diberikan pertanyaan lebih lanjut apabila jawabannya belum sesuai. Lanjut. Iya, lalu ibu bapak guru juga bisa mengklik salin gitu ya kalau ada jawaban yang mau dipindahkan ke dokumen lain atau ke catatan yang ada di HP ibu bapak. Lalu di nomor 6 itu terlihat juga bisa klik jempol atas atau jempol bawah kalau menurut ibu membantu atau tidak. Silakan gitu memberikan umpan balik kepada kami kalau misalkan baik gitu ya, oh apa yang sudah baik, kalau misalkan kurang baik apa yang kurang baik gitu, agar kita bisa terus melakukan pengembangan biar fitur lebih baik lagi. Lalu kalau sudah selesai, di pojok kanan atas di gambar 8 itu ada tombol mulai diskusi baru untuk memulai topik baru. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan asisten guru yang sudah ada original dari pengguna semuanya. Jadi prompt ini adalah beberapa prompt yang dimasukkan ke Aru ya. Bisa dilihat, buatkan materi menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan seterusnya. Ada yang singkat banget, 10 soal tentang integral gitu ya. Ada juga yang bertanya misalnya metode pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan alat pembayaran non tunai. Nah, itu tuh banyak sekali jenis prompt dan panjang prompt yang digunakan. Nah, di sesi ini saya juga mau berbagi nih tentang dengan adanya berbagai contoh prompt atau pemantik ini, sebaiknya seperti apa sih prompt atau pemantik yang ibu bapak guru gunakan agar mendapatkan jawaban yang lebih relevan, yang lebih berkualitas, dan lebih sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ya, lanjut. Inilah dia bagian 3. Kami menggunakan analogi resep, ibu bapak. Boleh dilanjut ya kak? Menggunakan analogi resep. Bayangin ibu bapak guru adalah seorang koki, mau masak. Jadi AI atau Aru ini tuh bisa bertindak sebagai asisten koki yang membantu ibu bapak menyiapkan bahan-bahan. Bisa membantu memotong sayuran, bisa bantu nyiapin panci, nyalain kompor, dan apapun sesuai dengan resep yang ibu bapak instruksikan. Yang kita sebut dengan prompt atau pemantik tuh bisa ibu bapak bayangkan tuh sebagai resep atau instruksi yang ibu bapak berikan. Semakin jelas dan baik resepnya ditulis, asistennya akan lebih mudah mengikuti. Hasil masakannya juga lebih enak. Bayangin kalau misalkan instruksinya kurang lengkap gitu ya. Bisa jadi ada yang misalnya pesen mie goreng, sebenarnya dia nggak mau pakai bawang tapi kita pakein bawang goreng. Ada yang pesen bubur, dia nggak mau pakai kacang, kita pakein kacang. Karena apa? Karena instruksinya nggak jelas. Inilah pentingnya kita mengetahui tentang prompt atau pemantik, dan pentingnya kita menulis prompt dengan baik. Lanjut. Nah, singkatnya kayak gini, Bapak Guru. Jadi agar dapat hasil yang baik, strukturnya itu kurang lebih peran, situasi, tugas. Ya, ingat peran, situasi, tugas. Ini sebenarnya kalau di luar tuh banyak banget best practice-nya ya, contoh-contoh praktik baik untuk membuat prompt yang baik gitu. Tapi dari kami mungkin mencoba mensimplifikasi yang mudah gitu ya antara peran, situasi, tugas. Bisa dilanjutkan. Nah, ini kurang lebih penjelasan. Jadi untuk peran, itu tuh ibu bapak akan memberikan perspektif utama gitu yang perlu diambil oleh AI-nya. Agar apa? Agar bisa memberi fokus dan mengurangi bias gitu. Jadi misalnya kalau ibu bapak mau minta resep masakan gitu ya, ibu bapak perlu bilang ke AI-nya Anda bertindak sebagai koki berpengalaman gitu. Agar dia fokus untuk konteks-konteks yang dia pikirkan, ya tadi simulasi cara berpikir tadi ya, cara berpikirnya tuh cara berpikir koki, itu akan lebih baik hasilnya gitu. um,
Terus situasi itu ibu bapak perlu menjelaskan latar belakang, tujuan, konteks-konteks tertentu, keadaan sekitar, audiens atau penonton atau target pesannya ibu bapak itu siapa gitu. Itu gunanya untuk memberikan informasi tambahan yang perlu dipertimbangkan gitu, agar misalnya tadi lagi mau minta resep masakan, uh, tapi orang apa untuk masak buat anak gitu ya, tapi anak saya nggak suka pedes, nah itu harus dikasih tahu biar kalau AI-nya bikin resep itu dia nggak mempertimbangkan cabai gitu. Dan tugas yang terakhir, hal spesifik apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana format jawaban yang ibu bapak mau, batasannya apa aja, yang boleh apa, yang nggak boleh apa aja, itu perlu dikasih tahu sehingga AI-nya bisa tahu ekspektasi spesifik terhadap jawabannya apa. Lanjut. Nah, ini saya punya dua contoh. Nah, yang pertama, misal ibu bapak ingin cari inspirasi ketika jadi pembawa acara di sekolah. Ini ada 3 jenis. Yang pertama mungkin kita kategorikan kurang baik gitu ya. Promnya itu tuh, buatkan saya skrip untuk jadi MC acara sekolah gitu ya. Tapi bisa macam-macam kan konteksnya. Jadi MC di acara sekolah tuh acara apa aja, kapan, berapa lama, rundown-nya atau susunan acaranya seperti apa gitu. Itu jadinya kurang konteks. Yang kedua, kalau cukup baik, oke, buatkan saya skrip untuk jadi MC di acara 17-an di sekolah. Waktunya 2 jam, susunan acara sebagai berikut. Ini saya kasih kurang aja, misalkan kasih listnya. Jam berapa pembukaan, jam berapa 10 menit sambutan, dan lain-lain. Tapi akan lebih baik lagi jika ada lebih lengkap. Kita kasih peran tadi di pertama. Anda adalah MC berpengalaman untuk acara formal, namun relatif santai, dengan style interaktif dan sering melibatkan peserta. Saya akan menjadi MC, ibu bapak kasih tahu konteksnya tadi, situasi ya. Saya akan menjadi MC di acara 17-an di sekolah, pesertanya ada guru, siswa, wali murid, dan masyarakat. Kasih tahu pula tadi waktunya 2 jam dan kasih susunan acara. Di bagian terakhir, kasih tahu tugasnya apa. Buatkan saya skrip dengan format misalnya. Isi tuh formatnya terserah ibu bapak maunya kayak misalkan jam kegiatan penjelasan lebih lanjut, jam kegiatan penjelasan lebih lanjut, jam kegiatan penjelasan lebih lanjut. Itu formatnya bisa kita kasih tahu. Dengan menggunakan prompt seperti ini yang lengkap, AI-nya akan tahu bahwa bapak ibu maunya dia formal relatif santai, interaktif, acaranya apa, jelas pesertanya siapa, waktunya berapa, format jawabannya itu juga lebih jelas. Gitu ya. Lanjut. Contoh kedua. Ibu bapak mau bikin ice breaking untuk pagi-pagi nih, untuk siswa di kelas gitu ya, misalnya biar nggak ngantuk gitu baru mulai. Contoh yang kurang baik, berikan contoh ice breaking yang sederhana dan menarik. Ini contoh yang nyata yang kita punya di database ya. Cukup baik, perlu kita tambahin lagi. Berikan contoh ice breaking yang sederhana dalam kurung tidak memerlukan alat bantu. Ya, misalnya ibu bapak nggak punya alat bantu apa-apa nih buat ice breaking, dijelasin nggak perlu alat bantu. Kasih tahu audiensnya. Untuk siswa kelas 2 SD sebelum memulai pelajaran di pagi hari pukul 8. Udah lebih bagus ya, kayaknya udah lebih ada konteks. Tapi akan lebih baik lagi jika kita pakai format tadi. Peran, situasi, tugas. Bisa dilihat. Kita bilang perannya, Anda asisten guru yang sangat kreatif dan suka bikin ice breaking. Wah, udah kebayang tuh dia akan mengambil peran sebagai orang yang suka bikin ice breaking. Terus ibu bapak kasih tahu situasinya. Saya akan mengajar lanjutan materi pecahan untuk pelajaran matematika. Kelasnya pagi hari, jam 8, jumlah muridnya ada 20 orang. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memperkenalkan konsep awal pecahan dengan sedikit latihan soal. Udah dikasih tahu kan konteksnya. Ibu bapak punya kelas jam 8 pagi, muridnya berapa, sebelum pertemuan sebelumnya sudah sempat membahas konsep dan ingin melanjutkan materi pecahan. Buatkan saya ice breaking, nah ini masuk tugas ya. Buatkan saya ice breaking sederhana untuk memulai pelajaran agar siswa bersemangat. Ice breakingnya kasih tahu lagi tidak membutuhkan alat bantu, namun mengajak siswa untuk bergerak gitu. Ini bukan namun sih ya, harusnya dan gitu sebagai mengajak siswa untuk bergerak gitu. Nah itu tuh tugasnya jelas kan. Jadi ice breakingnya tuh dia nggak pakai alat bantu, dan lebih spesifik lagi harus mengajak siswa buat bergerak, nggak duduk doang di kursi. Nah ini format seperti ini akan memberikan
apa namanya jawaban yang lebih spesifik dan lebih relevan. Oke, lanjut sedikit lagi, izin saya percepat ya Ibu Bapak. Ini nih ada prinsipnya. Jadi ketika kita ngomongin tadi generative AI ya Ibu Bapak, dia kan kekuatannya memang untuk membuat konten ya, membuat konten baru gitu, baik itu teks, video, gambar dan lain-lain. Tapi Ibu Bapak bisa bayangin ya, konsepnya kan tadi mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Generative AI ini punya banyak sekali informasi dari seluruh dunia, jadi dia ada kemungkinan ya, ada kemungkinan untuk punya bias ke daerah tertentu kalau kita tidak spesifik, ke budaya tertentu, kepercayaan tertentu, konteks negara tertentu, kebijakan negara tertentu dan lain-lain. Oleh karena itu dia tuh biasanya tuh disebut kekurangannya tuh sering punya halusinasi gitu ya. Bisa jadi dia membuat konten baru yang gabungan-gabungan dari macam-macam yang sebenarnya itu nggak benar gitu. Oleh karena itu ada dengan kekuatan dan kelemahannya ada prinsip-prinsip nih yang menurut saya penting banget buat dipegang. Pertama, memahami teknologinya, kelebihan dan kekurangannya. Ya insya Allah dasarnya kita sudah pahami hari ini ya Ibu Bapak. Yang kedua, gunakan untuk meningkatkan pengajaran. Itu macam-macam ya tadi penggunaannya, manfaatnya gimana. Yang ketiga, ini salah satu yang paling penting menurut saya. Pastikan untuk selalu cek kualitas dan akurasi konten. Jangan pernah, ini sekalian yang jangan ya, jangan pernah pakai konten dari AI itu mentah-mentah Ibu Bapak. Pastikan selalu baca lagi, runut lagi, pastikan ini benar atau tidak, sesuai atau tidak. Dan usahakan untuk melakukan percakapan terus-terusan dengan memberikan umpan balik atau memberikan pertanyaan follow up. Usahakan untuk menurut saya sih ya, hindari cuma sekali nanya terus udah. Kalaupun menurut Ibu sekali nanya dapat jawaban dan udah divalidasi oke, selalu lakukan follow up lagi aja gitu, biar biar apa namanya bisa saling memberikan umpan balik terus menerus gitu. Itu praktik baiknya biasanya seperti itu. Kalau sekarang kami melihat penggunaan Aro di PNM itu masih satu chat soalnya Ibu Bapak. Jadi kami sangat ingin menyarankan untuk udah bercakap aja ngobrol kayak gitu ya. Lanjut, ini yang paling penting. Banyak dari kita yang ketika AI ini muncul dan berkembang uh, takut gitu ya, bahwa apakah tugas sebagai guru akan digantikan. Ibu Bapak tenang, gak cuma guru yang takut waktu itu. Di kerjaan saya juga, di kerjaan Mas Kodri juga, di kerjaan banyak orang juga, apakah kita akan digantikan ya. Tapi yang ingin saya coba tekankan di sini, AI ini Ibu Bapak kita dapat manfaatkan sebagai asisten, bukan untuk menggantikan tugas guru. Ya, bayangin kalau Ibu Bapak tuh punya asisten yang dia tuh punya semua pengetahuan di dunia lah ibaratnya gitu ya, tapi dia tuh masih perlu diarahin gitu, kayak anak magang misalnya gitu ya, asisten yang masih perlu diarahin. Peran mengarahkannya itu adalah kekuatan Ibu Bapak. Jadi tenang aja, fokus untuk menjadikan Aru sebagai asisten. Makanya kita kasih nama asisten guru juga, sebagaimana arahan dari pimpinan. Kayaknya emang buat menekankan juga bahwa ini asisten. Ya, ini akan harapannya bisa membantu Ibu Bapak guru tanpa memberikan kekhawatiran bahwa akan digantikan. Lanjut, ada titipan pesan juga nih dari Pak Dirjen Iwan Syahril. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dan lebih baik. Dan itulah tujuan kita mengembangkan Aru. Insya Allah membantu Ibu Bapak guru semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Saya izin kembalikan ke Mas Kodri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yuza, luar biasa Mas paparannya ini. Kalau saya baru pertama kali kenal Aru, Mas, mungkin saya akan berbinar-binar mata saya ini melihat penjelasan Mas Yuza nih. Karena sangat jelas, sangat clear, terus juga pengen langsung coba gitu Mas Yuza dari Aru ini. Tentunya Bapak Ibu, benar kata Mas Yuza, AI dapat dimanfaatkan sebagai asisten tapi tidak mengganti tugas guru ya Mas Yuza. Sepakat Mas. Ini Bapak Ibu, Mas Yuza tentunya sudah banyak pertanyaan di kolom chat, tapi kita tahan dulu. Mohon izin Mas Yuza, kita lanjut ke narasumber yang kedua dulu. Kalau berkenan boleh standby dulu ya Mas Yuza. Terima kasih Mas Yuza. Kita akan langsung ke narasumber hebat kita yang kedua, ada Bu Mila. Selamat siang Bu Mila. Selamat siang, terima kasih. Siap Bu Selamat Mila. siang. Bu Mila, izin kita boleh berbagi Bu bagaimana implementasi Aru di kegiatan belajar mengajar di sekolah Bu Mila yang tentunya bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian.
Dan kurang lebih mungkin selama 20 menit, Bu Mila boleh berbagi. Kepada Bu Mila, kami persilakan. Terima kasih Mas Rodri, terima kasih Mbak Ana, Bapak Ibu hebat, bergema, penggerak bergema seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan ARU di PMM. Ya, kita tunggu. Ini adalah praktik baik penggunaan ARU untuk implementasi di lapangan. Saya cocok sekali dengan kata asisten guru karena memang kita jadi serasa jadi pejabat, semua guru punya asisten masing-masing gitu ya. Luar biasa PMM, terima kasih. Lanjut, Mbak Ana. Ya, ini adalah profil saya, Bapak Ibu. Saya guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang. Kemudian sekarang saya sedang menjadi pengajar praktik angkatan 11. Kemarin saya narasumber berbagi praktik baik dan juga penggerak bergema. Lalu saya juga kebetulan menjadi penulis cerita praktik yang mana kemarin saya bagikan cerita praktik saya tentang pemanfaatan ARU. Lanjut, mana? Ya, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, saya memanfaatkan ARU di sini. Saya mencoba, kan kita waktu di keputusan Kepala BSKAP itu kan hanya ada CP gitu ya. Terus kita harus menurunkan menjadi ATP. Nah, ketika kita bingung untuk menurunkan dari CP ke ATP itu saya coba tanya sama ARU di sini. Nah, ARU jawabannya Bapak Ibu luar biasa. Di sini yang ditulis sama ARU ini benar-benar benar-benar memilah-milah gitu. Apa itu ATP dari capaian pembelajaran yang saya sampaikan. Ini bahkan sampai ARU bisa memberikan waktunya minggu pertama, kedua, minggu ketiga, keempat. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Kita akan mencari ide tentang bagaimana rencana pembelajarannya. Seperti itu, Mbak Ana. Nah, di sini Bapak Ibu, saya kemarin coba bertanya dengan yang lain. Tanya dengan AI yang lain gitu ya, ke Gemini, ke ChatGPT gitu. Ternyata jawabannya berbeda. Yang mirip dengan ARU itu ChatGPT. Kalau untuk yang Gemini itu lebih kurang jelas ya kalau menurut saya. Ini kan pendapat saya pribadi gitu ya. Kalau untuk Gemini itu kurang jelas. ATP itu bahkan diartikannya itu bukan alur tujuan pembelajaran tapi apa ya, saya lupa, tapi beda maksudnya. Tapi kalau ChatGPT mungkin karena memang sebelumnya saya sudah sering memakai dan itu sudah memorinya sudah masuk ke situ, akhirnya ketika saya tanya lebih nyambung. Kalau PMM ini meskipun makainya jarang, tapi dalam konteks pendidikan kita sebagai guru ini pemanfaatnya sudah pas gitu loh. Jawabannya itu sudah pas sesuai untuk kita sebagai guru. Seperti itu Mbak Ana. Lanjut. Nah, ini contoh kedua. Di sini saya ingin membuat modul project. Saya tidak punya ide. Bisakah kamu memberikan beberapa ide untuk tema modul project? Mungkin kalau prom yang seperti ini, tadi seperti yang dijelaskan Mas Yuza tadi, ini masuk yang cukup ya, bukan masuk yang baik. Karena di situ saya nggak menjelaskan secara detail gitu. Dan ini langsung diberikan contoh sama ARU mulai dari SD, SMP, SMA. Di sini yang saya screenshot, yang saya capture hanya yang di SMP dan SMA. Tapi di situ ARU memberikan bermacam-macam mulai SD, SMP, dan SMA dengan beberapa tema. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini saya juga menanyakan nih ke yang lain gitu. Ternyata jawabannya itu beda gitu. Kalau kemudian ke Gemini itu kita masih ada pertanyaan lanjutan. Apakah jenjang mana? Apakah jenjang SD, SMP atau SMA? Harap Anda menjelaskan gitu. Tapi sebelumnya hanya diberi keterangan secara umum saja gitu, nggak langsung diberikan. Nah, di sini sangat jelas, bahkan kalau saya bandingkan dengan ChatGPT, di ChatGPT itu lebih umum. Tapi di sini kita bisa langsung jelas untuk mengimplementasikan kita sebagai guru. Makanya dari judulnya saja asisten guru,
itu memang sudah cocok karena jawaban-jawabannya itu dalam konteks pendidikan, dalam konteks membantu kita sebagai guru seperti itu. Seperti yang tadi ketika selesai dari capaian pembelajaran tadi turun ke ATP, lalu saya menanyakan tentang membuat modul ajar gitu kan, membuat rencana pembelajaran. Di sini di Arus ini itu mulai dari mulai dari awal sampai dengan penilaian itu juga dijelaskan secara terperinci. Tetapi Bapak Ibu kita juga nggak bisa langsung menggunakannya karena kan kita sesuaikan juga dengan latar belakang siswa kita. Selanjutnya, Mbak Ana. Ya, di sini Bapak Ibu saya bikin prom yang lebih kalau tadi katanya Mas Kodri tadi kurang bagus ya Mas Kodri, maaf kata Mas Yuza tadi kurang bagus gitu ya, yang merah tadi. Sekarang uang saya tinggal sedikit. Nah, pada saat saya menanyakan tentang pembuatan tema untuk modul project, sekarang ini kan yang lagi rame itu kan kalau project P5 itu butuh banyak uang gitu kan. Kemudian konteksnya itu harus butuh bermacam-macam barang dan lain-lain yang mana itu butuh dana yang cukup besar, belum nanti ketika ada pamerannya gitu. Saya coba menanyakan ke AI yang asisten guru ini, ternyata asisten guru lebih paham juga gini. Jadi di sini kita diberi pilihan ide modul project yang bahkan tidak memerlukan biaya. Artinya kita kan sebagai guru tugasnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya, apalagi ketika kita sebagai guru yang jadi bendahara juga, kemudian atau jadi wakil kepala sekolah atau nyambi juga jadi operator dapodik, yang mana pikirannya banyak sekali, belum lagi ada beberapa kelas. Nah, kadangkala kita ini bukan tidak bisa mikir, tapi kita ini butuh asisten yang memberi kita ide gitu. Setelah memberi kita ide, baru kita bisa milih, oh ini yang cocok, ini yang cocok gitu. Belum asisten kita, asisten guru ini, ya manfaatnya mungkin benar apa yang dikatakan Mas Yuza, anggap saja sebagai anak magang gitu ya, yang memberikan pilihan-pilihan, berikan masukan-masukan ya, semua orang butuh masukan. Di sini kita AI ini bisa lebih private masukannya gitu kan, kita bisa langsung pada saat butuh saat itu juga kita mendapatkan ide, kita mendapatkan masukan gitu. Jadi kita nggak sampai yang burn out gitu. Misalkan ada di posisi-posisi, oke, sekarang saya akan masuk ke kelas ini dengan kondisi lapangan yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau dulu kan kita masih bingung gitu ya, atau tanya teman dulu atau ini dulu. Nah, sekarang tanya AI aja langsung dijawab itu sama asisten guru. Ada banyak sekali ada banyak sekali pilihan-pilihan yang diberikan oleh asisten guru. Jadi jujur ini lebih meringankan dan saya berharap ini bisa dimanfaatkan seperti AI yang lain, misalkan seperti ChatGPT yang nggak berbatas gitu ya, meskipun gratis nggak berbatas juga, itu nggak ada malam nggak bisa diakses, bukan seperti itu, atau hanya beberapa kali. Itu kan kita dapat jatah harian gitu ya, ibarat uang saku gitu dikasih 10.000 kita Mas Kodri, padahal kita kebutuhannya 100.000 gitu. Jadi kita, waduh, uang 10.000 ini harus cukup sehari ini gitu kan. Jadi kita inginnya ini bisa tak berbatas lah untuk kita, karena memang kita benar-benar butuh AI yang memberikan jawaban dalam konteks dia memahami kita ini sebagai guru, asisten guru ini memahami juga tentang latar belakang pendidikan, latar belakang kurikulum merdeka. Nah, kita nggak perlu menjelaskan ke AI-nya, karena jujur kalau pakai yang lain kita harus menjelaskan dulu. Misalkan waktu awal-awal gitu ya, saya waktu mecah dari CP ke ATP, kemudian ke modul ajar, saya juga memakai AI gitu. Tapi awalnya itu saya jelaskan apa itu CP, kemudian permennya saya jelaskan ke situ, ke AI-nya. Nah, setelah itu dibawa baru kemudian saya menanyakan, nah itu jawabannya baru tepat. Tapi ketika menanyakan ke Aru,
tanpa saya harus menjelaskan dulu tentang apa itu kurikulum merdeka dan lain-lain, jawabannya itu sudah sesuai gitu. Karena memang di sini konteksnya membantu guru gitu. Luar biasa. Selanjutnya Mbak Ana, ya ini tips dari saya Bapak Ibu untuk pemanfaatan ARU. Yang pertama, jangan ragu-ragu untuk bertanya berbagai pertanyaan yang berbeda. Jadi anggap ini sebagai eksperimen untuk memahami kemampuan dan batasan sistem. Mari kita serang tim PMM ini ya, untuk serta memperoleh jawaban yang lebih variasi gitu. Kita kepengen tahu gitu seberapa apa ya, bagaimana kekuatan dari ARU ini dalam melayani jutaan guru di Indonesia gitu. Di Kabupaten Sampang ini untuk guru ASN-nya itu ada 4.000. Belum lagi guru non ASN-nya. Nah, ketika nanti saya berbagi praktik baik dan langsung digempur 4.000 orang gitu, bagaimana nanti tim PMM-nya gitu. Nah, mari kita coba semua untuk yang sudah tersedia ARU di PMM-nya. Saya yakin itu juga nggak semuanya tersedia, ada ARU-nya, ada yang tidak. Dan saya berharap ini lebih dikembangkan lagi oleh tim karena memang jujur ARU sangat bermanfaat gitu. Kemudian selanjutnya di sini berikan petunjuk yang detail dan jelas. Pastikan pertanyaan Anda spesifik, jelas. Misalkan Anda ingin tahu cara mengajar berhitung untuk anak kelas 1 SD. Atau tanyanya bisa, tolong berikan saya cara berhitung untuk anak di sekolah dasar kelas 1. Kelas 1 SD. Nah, di sini memang seperti yang disampaikan Mas Yuza tadi gitu. Saya itu bahkan kalau bertanya itu bahkan saya guru di SMP Negeri 3 Banyuaten. Saya akan masuk ke kelas ini, saya butuh ice breaking, background murid saya adalah anak pesantren. Nah, itu saya jelaskan juga. Nanti di situ jawaban yang akan kita dapat itu akan lebih spesifik dan juga itu lebih memuaskan gitu. Jadi kita bisa memakainya itu apa namanya, kita nggak perlu yang terlalu mikir lagi nih harus dirubah yang bagaimananya gitu. Selanjutnya mulai sesi diskusi baru. Nah, ini tadi yang belum dijelaskan sama Mas Yuza. Jadi begini Bapak Ibu sistemnya ARU itu. Kalau kita tanya di atas, kemudian kita tanya lagi di bawah, maka di situ pertanyaan kita yang bawah itu masih ada memori atau terhubung dengan pertanyaan atas. Jadi jawabannya itu seperti tadi ya, saya tidak punya uang gitu. Nah, itu terhubung dengan, oh berarti Anda ingin buat modul project tapi yang nggak membutuhkan uang gitu kan. Tapi ketika kita memulai diskusi baru, saya nanya, uang saya tinggal sedikit, maka jawabannya akan berbeda. Karena saya pernah mencoba gitu, Anda bisa mengajar les atau seperti itu jawabannya. Jadi memorinya ini harus diperbarui dulu ketika kita mau menanyakan hal yang lain. Kalau kita terus ada di bawahnya, maka itu yang tetap dipakai sama ARU gitu, memori itu yang akan dipakai sama ARU. Jadi di sini kita mulai diskusi baru dan jangan lupa ketika mulai diskusi baru itu bisa di screenshot dulu atau bisa di copy paste dulu untuk disimpan kalau memang dirasa kedepannya akan membutuhkan jawaban itu. Karena Bapak Ibu, ARU tidak menyimpan pertanyaan kita, histori pertanyaan kita itu tidak disimpan sama ARU. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan sama tim BMM. Karena kalau di ChatGPT itu kita masih tersimpan gitu historinya kan, yang pertanyaan kapan itu bisa kita buka lagi. Nah, di sini kalau di ARU itu tidak Bapak Ibu. Jadi kita tanya, setelah selesai, mulai sesi baru itu benar-benar mulai baru lagi, beda betul dengan yang sebelumnya. Jadi pertama ketika kita tanya ada batasannya, ada batasan limit gitu ya. Setelah nanya gitu Anda sudah mencapai batas limit. Nah, ketika pertanyaan baru itu dia tidak bisa menyimpan. Nah, itu kan kita nanti kalau misalkan gitu ya mau melanjutkan dari data-data itu kan bagaimana? Kalau misalkan kita dari AI-nya pakai ChatGPT gitu ya Pak ya. Kita dari awal gitu sudah mendapatkan ATP-nya, lalu kita buat modul ajarnya. Nah, di situ kan misalkan penilaian
dijelaskan penilaian formatif, penilaian sumatifnya. Nah, kemudian kan bawahnya kita nanya, kita mau cari referensi penilaian yang bagaimana gitu, cari referensi soal. Nah itu kan masih tersimpan yang atas itu. Artinya kan akan masih terhubung jawaban-jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang sebelumnya, dengan jawaban sebelumnya. Nah kalau di ARU ini, misalkan kita sudah sampai batas limit, lalu ketika kita nanya lagi, nah kita kan harus menjelaskan lagi dari awal itu. Jadi sudah apa namanya, pertanyaannya itu berbatas, kemudian ketika mulai diskusi baru itu tidak terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Ya memang ada bagusnya yang mana itu baru gitu ya, tapi kita kurangnya adalah nanti ketika kita ingin mengakses itu lagi, ya kita tanya lagi ya akhirnya. Mungkin seperti itu ya. Ini adalah slide terakhir ya Mbak Ana ya. Jadi mungkin bisa, saya tidak terlalu panjang lebar biar nanti ada sesi tanya jawabnya lebih banyak gitu. Terima kasih, sekian praktik baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mila, luar biasa Bu. Ini kami terima kasih banget karena Bu Mila sudah langsung mencoba mengimplementasikan tadi contoh-contohnya, langsung hasilnya muncul. Terus bahkan tadi Bu Mila juga sudah membandingkan dengan AI lainnya ya Bu Mila, luar biasa. Semoga ini memberikan gambaran bagi Bapak Ibu sekalian ketika nanti ingin mencoba ARU. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu, kita akan diskusi dan tanya jawab beberapa menit ke depan, tapi mohon maaf waktunya terbatas. Saya coba merekap beberapa pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini yang pertama mungkin saya tujukan ke Mas Yuza nih. Mas Yuza, ini ada beberapa pertanyaan, kenapa fitur ARU terbatas nih Mas Yuza? Dalam artian ada yang bisa pakai, ada yang tidak nih. Padahal ada yang sudah mau sosialisasikan, tapi ternyata banyak guru-gurunya yang nggak bisa pakai gitu. Monggo Mas Yuza. Baik, terima kasih Mas Kadri, terima kasih Ibu Bapak pertanyaannya. Jadi memang seperti yang saya sempat bilang di awal tadi ya, bahwa pengembangan fitur ini tuh sedang dalam masa uji coba Ibu Bapak gitu. Kami sebagai tim pengembang dan dari Kemendikbud juga itu masih ingin melakukan assessment terlebih dahulu, apakah kalau fitur ini dibangun itu tuh memang bermanfaat buat ibu bapak sekalian gitu. Makanya ibaratnya ini masih fase uji coba lah gitu. Saat ini kami sedang melakukan analisa dan riset lebih lanjut gitu ya. Makanya adanya sesi berbagi ini juga ingin mendapatkan pelajaran gitu ya, bagaimana ibu bapak mungkin yang sudah menggunakan atau belum menggunakan itu perspektifnya seperti apa. Jadi ya memang masih terbatas dulu gitu. Ini juga ya sejujurnya memang terkait sama apa ya, sama kapasitas sistem juga, terkait dengan anggaran juga gitu-gitu ya, karena kan mau tidak mau butuh anggaran ya ibu bapak ya. Kami nggak mau lah langsung habisin anggaran untuk hal yang belum tentu akan bermanfaat untuk ibu bapak guru gitu ya. Mending kita optimalkan ketika sudah terbukti akan bermanfaat gitu. Jadi makanya masih sangat terbatas, dan kalau dilihat terbatas itu juga terbatas dari sisi pengguna, betul. Saat ini sebenarnya sudah ada 1 juta guru yang bisa mengakses gitu ya, kurang lebih 30-40% guru itu sudah kami bukakan aksesnya, tapi selebihnya memang belum. Selain dari jumlah pengguna yang mendapat, memang kami juga batasi dari sisi penggunaan. Jadi ibu bapak, mungkin Bu Mila gitu ya, atau yang lain ingin menggunakan banyak-banyak tuh, sayangnya belum bisa dulu, nggak apa-apa ya Bu Pak ya. Kita coba conclude dulu lah, kita coba selesaikan dulu uji coba, nanti baru kita tambahkan lagi. Sama aja kan pakai ChatGPT juga terbatas kan ya, nggak misalnya yang pakai gitu nggak apa namanya, nggak langsung bisa pakai banyak-banyak. Oh, ada yang bilang nih, siapa Ibu Fitriana, sangat bermanfaat. Insya Allah Bu ya, makasih banyak umpan baliknya Ibu, Bu Erni dan lain-lain juga. Kita akan coba analisa terus lebih lanjut ya. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Semoga nanti kita bisa sebarkan ke semua guru. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuza. Ini banyak banget yang respon Mas Yuza di kolom chat. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Ini dilanjutkan Mas Yuza. Semoga ada pengembangan. Termasuk Mas Yuza, ini ada beberapa saya baca nih di kolom chat. Katanya semoga kedepannya ARU bisa menampilkan gambar atau video gitu Mas. Jadi
Ini luar biasa banget membantu guru. Terus tadi masukan Bu Mila juga historinya Mas Yuza. Jadi guru kita tidak capek-capek lagi tuh harus ketika sudah ngetik ada jawaban masuk lagi hilang lagi gitu Mas. Semoga kedepannya bisa ya Mas Yuza. Betul, banyak sekali fitur-fitur tambahan yang udah ada di, kami nyebutnya backlog ya, di apa sih namanya, di list kami lah gitu ya. Banyak sekali fitur-fitur yang sudah, karena selama 3 bulan ini juga banyak sekali nih masukan sebagaimana yang ibu apa kasih ke kami. Mau pakai gambar, mungkin misalnya beberapa yang sudah diimplementasi equation di matematika gitu ya, udah ada tuh gitu-gitu. Tapi memang karena masih butuh waktu, tapi nggak apa-apa, silakan kasih masukan aja terus ibu bapak, kami bakal sangat senang kalau ternyata bermanfaat dan banyak idenya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Yuza. Bapak Ibu nanti juga kita akan sebarkan absen. Mungkin boleh dibantu Mbak Anda absensi dan umpan balik. Boleh di kolom chat nanti Bapak Ibu boleh diisi absensinya dan sekaligus umpan balik masukan terkait ARU kedepannya seperti apa. Baik, kita lanjut dulu ke yang resen. Ada Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi. Boleh di unmute Pak. Ya, monggo Pak Baik, Dedi. terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Katri. Ini tadi kan berkaitan dengan tadi fitur ARU yang masih terbatas berhubungan dengan anggaran juga ya Pak. Nah, kebetulan kan saya sudah mulai menggunakan ARU kemarin dalam pembelajaran. Nah, untuk berdiskusi dengan para siswa, kebetulan ada yang nyetuk tuh siswa saya. Pak, ARU sebenarnya itu siapa sih Pak? Apakah ada orangnya apa gimana gitu kan? Ya gitu. Apakah tadi kan berkaitan dengan anggaran ya Pak? Jadi itu apakah sewa sistem atau bagaimana itu Pak? Terima kasih. Itu aja Pak. Karena kan ini hal baru Pak, itu. Kan yang namanya siswa kan rasa ingin tahunya tinggi itu. Apa ada jinnya apa gimana gitu. Kok serba tahu kayak gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak Dedi. Ini mungkin langsung dijawab aja Mas Yusa. ARU itu siapa sih Mas? Siapa sih yang ngetik-ngetik itu Mas Yusa? Benar, ini juga nggak cuma siswa ya Pak. Sebenarnya dari ibu bapak guru juga ada yang sempat nanya gitu. Bahkan ada yang, jujur ada yang sempat salah mengira bahwa ARU itu kayak customer service ya ibu bapak ya, Pak Dedi ya. Jadi memang ya ini tadi yang saya bilang, ini sebenarnya ada sistem di belakang secara teknologi yang dibangun gitu. Pengembangannya ada menggunakan teknologi yang sudah ada. Kebetulan kami misalnya ada yang menggunakan apa namanya, basis, kami menyebutnya ada model gitu, teknologi generative AI-nya dari ChatGPT. Ada juga teknologi yang kami kembangkan sendiri untuk memadankan gitu ya, agar nggak persis lah sama ChatGPT misalnya, tapi tetap ada konteksnya gitu. Jadi memang ada pengembangan teknologi. Kalau ditanya bikinnya gimana, ya sama aja kayak kita mengembangkan PMM Pak gitu, dan aplikasi-aplikasi lain. Memang ada tim pengembang yang apa namanya, tim analis gitu ya, yang memang mengalokasikan waktu untuk mengembangkan gitu. Jadi itu bukan orang kok Pak, itu beneran sistem teknologi. Nah, Berarti tadi selain waktu dan anggaran juga ya Mas Yusa ya. benar, anggaran bukan satu-satunya tentu faktor gitu ya. Tapi tadi balik lagi, karena pastinya macam-macam lah. Ada butuh sumber daya materi, sumber daya manusia dan lain-lain. Ya itu perlu dipertimbangkan gitu sampai benar-benar terbukti sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Yusa, terima kasih Pak Dedi. Kita satu pertanyaan lagi Bapak Ibu karena waktunya sangat terbatas. Ada Bu Titi, silahkan Bu Titi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali diberi kesempatan. Alhamdulillah Oma sejak awal belum ada yang kenal, di Oma itu sudah ada. Kebetulan Oma sering berbagi optimalisasi IKM, itu sangat-sangat membantu. Terutama ketika kita ingin ditanya tentang contoh-contoh untuk gaya belajar kinestetik itu seperti apa, itu tuh keluar semua. Terima kasih sekali, dan saya memanfaatkan untuk kombel dalam sekolah. Ketika kita ngobrol-ngobrol ada kerepotan, Oma konsultasinya di situ. Jadi alhamdulillah di sekolah saya tidak semuanya ada, sehingga pakai punya Oma aku sing pinter katanya gitu. Jadi mohon ini ya, moga-moga Kak Yusa, Kak Kotri, dan juga teman-teman Kemdikbud jangan dihilangkan, syukur-syukur ditambah, jangan disimpan dulu. Maksudnya jangan hilang.
Pernah Oma di depan ini ya kemarin berbagi di salah satu sekolah tentang pembelajaran kinestetik apa hanya nempel-nempel itu apa sudah termasuk kinestetik Oma. Nah, itu ketika ditanya itu jelas sekali. Saya sudah sempat menjelaskan kepada peserta, tapi Oma belum sempat ngopi. Sorenya saya cari hilang Kak Yusa. Ya Allah, itu ya. Dan betul kata Bu Mila, punya kita sudah the best. Pokoknya jangan sampai turun, harus tetap dilanjut. Begitu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Titi, luar biasa Bu. Saya sampai terharu loh Bu ini mendengar testimoni dari Bu Titi apa digunakan di kompelnya Bu, luar biasa. Monggo Mas Yusa boleh diberikan tanggapan nih dari aspirasi masukan dari Bu Titi. Iya, saya nggak banyak tanggapan deh. Saya ngucapin terima kasih banyak atas penggunaannya, atas apresiasinya, Ibu Titi, atau kayaknya Oma ya panggilannya Oma ya. Oma. Terima kasih banyak. Insya Allah masukan-masukannya pasti akan kami jadikan pertimbangan. Paling ya selalu yang saya reminder gitu ya, saya ingatkan jangan diambil mentah-mentah ya Oma ya, apapun yang dikasih ya tetap kita kritisi. Makasih banget. Iya. Terima kasih Oma, Bu Titi, sehat selalu Seneng Bu. banget. Ini senang banget ini ya Mas Yusa ya. Oma menggunakannya aja itu luar biasa Pak. Guru-guru yang lain juga akhirnya nanyanya di Oma langsung. Luar biasa. Terima Itu kasih, praktik Bu. baik banget ya Mas Kodri ya. Makanya tuh nggak sendiri, tapi pakai rame-rame. Itu menginspirasi sekali. Terima kasih Oma sudah berbagi. Semoga bisa jadi contoh buat yang lain. Terima kasih Oma, ini semoga jadi amal jariah juga ya Oma, luar biasa karena sudah berbagi. Baik, satu pertanyaan terakhir nih buat Bu Mila dan Mas Yuza ini dari Pak Afif. Sebenarnya ini diskusi nih Mas Yuza, Bu Mila gitu. Ada dilema AI gitu. Sekarang guru sudah sangat mudah membuat soal-soal asesmen sehingga tidak ada lagi proses kritis dan analisis berpikir dari pengalaman sendiri. Di sisi lain juga diperparah dengan kemudahan siswa yang mengakses untuk menjawab soal-soal ujian gitu. Bagaimana kita menanggapi hal ini? Mungkin saya minta tanggapan atau kita diskusi ya Bu Mila, dari Bu Mila dulu kemudian Mas Yuza. Monggo Bu Mila. Terima kasih atas waktunya Mas Kodri. Bagaimana gitu ya menanggapi anak-anak yang jawabnya menggunakan AI gitu. Makanya saya itu dengan anak-anak itu lebih suka berdiskusi. Kalau berdiskusi itu kita nggak bisa pakai AI gitu kan. Di sini mereka nggak bisa sama jawab lihat AI dulu terus ngomong. Kalau tekstual memang bisa copy paste. Tapi ketika diskusi itu kita kelihatan gitu anak-anak bagaimana kemampuan mereka. Seperti itu Mas Kodri. Sini. Siap Bu Mila, berarti tetap ada proses pendampingan ya kalau sama murid ya gitu Bu Mila. Siap, makasih Bu. Kalau dari Mas Yusa bagaimana melihat dilema AI ini Mas Yusa? Iya, tadi saya setuju banget dengan Bu Mila ya, perlu diadakan diskusi. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit bahwa Ibu Bapak sekalian, kita lagi nggak sendiri gitu. AI ini adalah teknologi baru yang mana seluruh dunia itu sedang menghadapi. Saya kebetulan dalam membangun ARU ini ya, itu kan ada dilema-dilema etis dan lain-lain, tuh saya baru beli buku. Belum saya baca semua sih, baru bab 1. Tapi memang masalah ini, dilema ini sedang dihadapi di seluruh dunia dan kita nggak sendiri. Banyak peneliti-peneliti, banyak pendidik-pendidik di seluruh dunia yang juga sedang melakukan berbagai dialog ini sambil kita ngobrol. Ini dialognya masih terus berjalan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin secara prinsip bisa kita secara mindset kita bisa adopsi ya dari percakapan yang sudah berjalan sekarang. Yang pertama tadi setuju banget dengan yang Bu Mila bilang, selalu tetap tidak mengedepankan hasil ya Bu ya. Jadi proses berpikir juga terus selalu didorong gitu oleh siswa. Jangan sampai kita ngasih soal atau ngasih assessment atau ngasih pembelajar itu yang emang gampang dijawab sama AI gitu. Karena mau nggak mau sebagai pendidik gitu ya atau sebagai siapapun profesional kita harus beradaptasi dengan adanya AI. Sama aja Ibu Bapak kayak dulu nih, ketika ada kalkulator banyak yang stigmanya langsung udah pokoknya nggak boleh pakai kalkulator, dilarang. Tapi kan ada aja siswa-siswa yang menggunakan aja kalkulator gitu tanpa diizinkan pun. Jadi pada akhirnya apa? Kita harus beradaptasi dengan misal memberikan soal yang mungkin mudah dijawab oleh kalkulator gitu ya, pakai soal koma-koma kayak terserah, tapi perlu proses berpikir yang bagus. Saya rasa mindsetnya kurang lebih kayak gitu juga nanti gimana kita beradaptasi dengan AI. Lalu paling satu lagi saran saya buat diskusi terbuka dengan siswa.
sadari bahwa AI ini pasti emang akan berkembang lebih lanjut, tidak akan hilang. Jadi sebagai pendidik, sebagai siswa, lingkungan belajar kita harus beradaptasi. Kasih tahu sama siswa apa itu AI, kelebihan kekurangannya apa. Terbuka aja dengan kekhawatiran bahwa kita khawatir siswa jadi nggak mikir karena menggunakan AI gitu. Jadi diskusinya tuh berjalan dua arah, ada kesepakatan gitu ya dengan siswa. Jadi jangan sampai jadi beban di ibu bapak aja karena ada AI mikirin siswa, ajak juga siswa berdialog. Seperti biasa di Merdeka Belajar kan prinsipnya kayak gitu ya. Jadi mari kita coba hadapin bersama-sama. Belum ada jawaban pastinya, mohon maaf ibu bapak, tapi kita masih coba sambil jalan bareng-bareng kita figure out. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yuza, terima kasih Bu Mila, dan saya yakin Bapak Ibu yang memang langsung merasakan di lapangan lah, Bapak Ibu semua, Ibu Guru, Kepala Sekolah tentunya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa ketika mendampingi murid-murid di sekolah, dan saya yakin pasti akan menemukan jawabannya sendiri-sendiri gitu. Baik, Bapak Ibu, waktu yang menghalangi kita untuk terus berdiskusi, bercerita terkait ARU ini, tapi mohon maaf, karena memang terbatas dan kebetulan memang Zoom-nya akan kita gunakan di agenda lain. Sebelum kita tutup, mungkin boleh dari Mas Yuza kata-kata penguatan rangkuman dari yang sudah disampaikan, kami persilakan. Iya, singkat aja, saya nggak ada kata-kata lain selain terima kasih atas penggunaannya, atas partisipasinya, atas umpan baliknya. Semoga bermanfaat Ibu Bapak Guru, dan jangan ragu, jangan segan untuk selalu memberikan umpan balik atau masukan ke PMM ya. Kami sangat senang kalau bisa bermanfaat. Silakan nanti Mas Kodri bisa sampaikan ke saya, Mbak Ana bisa sampaikan ke saya gitu. Selamat buat make terus eksplorasi. Semoga besok-besok prom makin sering make dan promnya jadi lebih baik ya. Tadi yang hijau di kanan. Oke? Nanti kita berbagi lagi bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuza, luar biasa Bapak Ibu. Jangan lupa titipkan Mas Yuza, dipakai Bapak Ibu, digunakan banyak-banyakin saja Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Mas Yuza, sehat selalu buat Mas Yuza. Semoga tidak kapok Mas buat berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat kita di pertemuan selanjutnya gitu. Dan terakhir Bu Mila, boleh Bu Mila membagikan kata-kata penutup penguatan dari materi yang disampaikan Bu Mila. Kepada Bu Mila kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Mas Kodri. Untuk kata-kata saya juga sama dengan Mas Yuza. Guru-guru sudah hebat ya di sini. Saya nggak punya kata-kata Mas Kodri. Cuman saya berterima kasih dengan tim PMM. Saya jujur ini Mas Kodri, di antara banyak kelebihan dan kekurangan tim PMM, saya mengapresiasi untuk yang ARU ini, dan saya berharap ARU ini tetap ada dan bisa lebih bagus karena memang betul-betul sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila atas penguatannya Bu. Semoga sehat selalu Bu Mila, dan tentunya semoga tetap terus menginspirasi untuk Bapak Ibu lainnya dan murid-murid di sekolah. Baik, Mas Yuza, Bu Mila, terima kasih banyak atas waktunya. Izin kita akan ke agenda akhir. Saya izin share screen kembali Bapak Ibu. Baik. Sebelum kita tutup, yang pertama Bapak Ibu mohon bantuannya, tadi sudah di-share juga oleh Mbak Ana. Silahkan mengisi absen dan feedback ataupun umpan balik dari kegiatan hari ini, termasuk untuk hari itu sendiri boleh dibagikan Mbak Ana di kolom chat. Dan yang kedua Bapak Ibu, tentunya untuk penggerak bergema khususnya jangan lupa bergabung di klub digital bergema. Ada Pak Dudi juga yang menggawangi klub ini. Nanti Bapak Ibu di sini kita bisa sharing lagi tentang ARU dan AI lainnya Bapak Ibu. Jadi silakan di scan aja, langsung masuk ke dalam grup. Tentunya ini kan memang terbuka untuk Bapak Ibu penggerak bergema ya. Jadi mari bergabung di klub digital bergema. Dan terakhir Bapak Ibu, untuk materi Mbak Ana boleh di-share juga di kolom chat peran dari Mas Yuza. Nanti Bu Mila menyusul ya Bu. Tadi juga kita sudah masukkan ke dalam drive. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, link rekaman, kemudian juga materi dan link-link lainnya, tautan lainnya akan kami bagikan ke email pendaftar Bapak Ibu. Jadi kemarin di awal pas pendaftaran Bapak Ibu sudah memasukkan email masing-masing, itu nanti akan kita bahas lagi rekaman, tentunya juga absen jika memang terlewat, dan dua materi hebat luar biasa siang hari ini Bu Mila dan Mas Yuza akan kita bagikan. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau waktunya sedikit terburu-buru.
Semoga kita kedepannya bisa bersilaturahmi lagi dan banyak-banyak berdiskusi lagi Bapak Ibu terkait ARU ini ataupun fitur-fitur hebat lainnya yang ada di PMM. Mari kita gunakan platform Merdeka Mengajar ini untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya bagi Bapak Ibu guru sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan tentunya untuk penggerak-penggerak bergema, kita masih ada pembekalan kemarin sudah refleksi 3 bulanan, kita masih ada 3 bulan lagi untuk pembekalan. Jangan lupa Bapak Ibu ada 7 klub bergema. 7 klub bergema ini luar biasa karena memang Bapak Ibu bisa berbagi, bisa bercerita, bisa mungkin kalau punya hobi untuk traveling, olahraga, Bapak Ibu juga bisa berbagi unek-unek di dalam klub-klub itu. Jangan lupa bergabung ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu bagi Bapak Ibu guru penggerak bergema sekalian dimanapun berada. Terima kasih. Recording stopped. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima kasih Mas Yuza, terima kasih Bu Mila. Izin kita off ya Bapak Ibu. Terima kasih.